warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Ismah, Nurul Rahmayanti, Raisa Bagus Asyarya, dan saya sendiri Anissa Herunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis efektivitas biaya berbagai pendekatan pengelolaan diare. Diare adalah sebuah kondisi yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dan konsistensi tinja yang encer. Masih menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Penyakit diare merupakan penyebab kematian ketiga pada anak di bawah umur 5 tahun dan bertanggung jawab atas kematiannya sekitar 443 anak setiap tahunnya. Diare dapat berlangsung beberapa hari dan dapat menyebabkan tubuh kekurangan air dan garam yang diperlukan untuk bertahan hidup. Penanganan diare yang tidak memadai yang seringkali disebabkan oleh masalah keuangan, keterbatasan geografis terhadap fasilitas kesehatan yang lengkap, serta kurangnya tenaga kesehatan yang berkualifikasi dan obat-obatan esensial merupakan salah satu faktor risiko kematian akibat diare. Selain dampak kesehatan, diare juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengendalikan diare memerlukan perencanaan yang matang dan berbasis bukti. Analisis efektivitas biaya menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi berbagai intervensi yang ada, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal untuk mencapai hasil kesehatan yang maksimal. Berbagai intervensi telah dikembangkan untuk mencegah dan mengobati diare, mulai dari perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih hingga pemberian oralit dan vaksin. Namun, tidak semua intervensi memiliki efektivitas dan efisiensi yang sama. Rumusan masalah pada penelitian ini atau pada proposal ini yaitu pertama, bagaimana perbedaan hasil analisis efektivitas biaya antara mode Markov dan pendekatan deskriptif dalam pengelolaan terapi diare. Yang kedua, apa perbandingan efektivitas terapi diare antara intervensi komunitas dengan terapi medis konvensional di rumah sakit. Yang ketiga, seberapa besar dampak ekonomi dan kesehatan dari penerapan terapi diare di komunitas dibandingkan dengan pengobatan di rumah sakit. Yang keempat, bagaimana perbandingan biaya pengobatan antara pendekatan komunitas dan rumah sakit dalam manajemen diare pada anak. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, membandingkan dan mengevaluasi keunggulan serta keterbatasan metode Markov dan pendekatan deskriptif dalam menganalisis efektivitas biaya pengelolaan terapi diare. Yang kedua, membandingkan efektivitas terapi diare yang diberikan melalui intervensi komunitas dengan terapi medis konvensional di rumah sakit. Yang ketiga, menganalisis dampak ekonomi dan kesehatan secara komprehensif dari penerapan terapi diare di komunitas dibandingkan dengan pengobatan di rumah sakit. Yang keempat, membandingkan biaya pengobatan diare pada anak yang dikelola melalui pendekatan komunitas dengan biaya pengobatan di rumah sakit. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama itu memberikan rekomendasi metode analisis yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian efektivitas biaya pengelolaan diare. Yang kedua, itu membantu pengambilan keputusan dalam memilih strategi pengelolaan diare yang paling efisien dan efektif dari segi biaya. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas mengenai biaya dan manfaat dari kedua pendekatan tersebut. Yang terakhir, itu membantu dalam mengidentifikasi strategi yang lebih ekonomis dalam pengelolaan diare pada anak. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Diare dibedakan menjadi diare akut dan diare kronis. Diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri memerlukan adanya terapi yang lebih serius. Adanya penggunaan antibiotik yang berbeda pada masing-masing pasien mengakibatkan besarnya biaya obat yang dikeluarkan pasien bervariasi. Biaya layanan kesehatan di Indonesia dirasa semakin melambung hingga perlu kajian efisiensi dan efektivitas biaya layanan kesehatan.
Nah, dalam kajian ini, peran farmakoekonomi sangat berperan penting. Nah, farmakoekonomi sendiri yaitu merupakan ilmu kombinasi ekonomi dengan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan layanan kesehatan yang efisien dan efektif. Farmakoekonomi membantu apoteker dalam memahami biaya produksi, layanan farmasi, dan hasil pengobatan. Di samping itu, membantu membuat layanan kesehatan memutuskan dan mengevaluasi jangkauan dan akses pemakaian obat rasional. Kajian terletak pada efisiensi sehingga berbagai strategi dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya semaksimalnya. Cost-effective analysis merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama, sehingga perlu dilakukan perhitungan ASER atau ICER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost-efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Baik, di sini ada bab 3 metodologi. Yang pertama itu ada desain penelitian, di mana yang digunakan dalam penelitian ini tuh berjudul Cost Effectiveness Analysis of Community Case Management of Childhood Diarrhea in Burundi. Nah, itu tuh menggunakan pendekatan pemodelan Markov. Nah, desain ini tuh memungkinkan perbandingan komprehensif antara program CCM dan manajemen rutin diare di fasilitas kesehatan. Analisis ini tuh dilakukan dari perspektif penyedia dan masyarakat, memastikan pandangan holistik tentang implikasi ekonomi dari intervensi. Nah, desain penelitian ini yang digunakan itu dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Biaya Efektif Terapi Diare Pasien Rawat Inap RS Putri Hijau Medan, yaitu adalah pendekatan non-eksperimental, deskriptif, dan retrospektif. Desain ini tuh berfokus pada analisis catatan medis pasien keuangan dari bulan Juli hingga Desember 2018 untuk menilai efektivitas biaya perawatan diare di Rumah Sakit Putri Hijau di Medan. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi target untuk penelitian YIBITEK 2021 termasuk anak-anak di bawah usia 5 tahun karena kelompok ini sangat rentan terhadap diare. Nah, studi ini tuh bertujuan untuk menilai apakah efektivitas penyediaan garam rehidrasi oral atau disebut juga ORS dan saya melalui petugas kesehatan masyarakat untuk demografi ini. Nah, selanjutnya ada ukuran sampel populasi. Untuk penelitian ini terdiri dari 138 pasien di bawah usia 5 tahun yang mengalami diare akut non berdarah. Sebagai keluhan utama di 2 fasilitas kesehatan di Burundi, yaitu Pusat Kesehatan Buzenji, yaitu perawatan primer, dan Rumah Sakit Pangeran Ragen, itu rumah sakit tersier. Yang kedua itu ada metode pengambilan sampel melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengasuh pasien untuk mengumpulkan informasi tentang biaya medis dan non medis langsung yang terkait dengan manajemen diare. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan ini memastikan pemahaman komprehensif tentang biaya yang dikeluarkan selama penanganan diare rawat jalan dan rawat inap. Nah, populasi sampel ini tuh untuk penelitian Gunawan 2022 terdiri dari semua pasien rawat inap yang diagnosis diare berdasarkan skema asuransi BPJS kelas 1 di rumah sakit. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel dengan tujuan di mana subjek ini tuh dipilih berdasarkan kriteria inklusi spesifik pasien, yaitu pasien yang diagnosis dengan diare. Nah, mereka itu yang menerima Newdiatabs atau Newdiatabs metronidazole, dan mereka yang memiliki catatan medis lengkap dari
6 bulan. Variabel kunci dalam penelitian YBTGK tahun 2021 termasuk biaya yang terkait dengan manajemen diare, baik dari perspektif penyedia dan masyarakat, dan hasil kesehatan yang diukur dalam hal tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas yang dihindari. Rasio efektivitas biaya tambahan atau ISER dihitung untuk mengevaluasi efektivitas biaya program CCM dibandingkan dengan perlakuan standar. Variabel penelitian utama dalam penelitian Gunawan tahun 2022 meliputi karakteristik pasien diare, jenis terapi yang diberikan, dan efektivitas biaya perawatan. Efektivitas terapi diukur dengan persentase pasien yang pulih, sedangkan biaya dihitung menggunakan metode rasio efektivitas biaya rata-rata atau ASER yang membandingkan biaya rata-rata setiap terapi dengan efektivitasnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Pada penelitian YBTGK tahun 2021 menggunakan analisis efektivitas biaya menggunakan pendekatan permodelan Markov untuk mengevaluasi program manajemen kasus komunitas atau CCM untuk diare anak di Burundi. Rasio efektivitas biaya tambahan ISER dihitung dengan membandingkan biaya dan hasil kesehatan antara program CCM dan manajemen rutin di fasilitas kesehatan. Data utama tentang biaya dikumpulkan dari perspektif penyedia dan masyarakat, termasuk biaya transportasi dan perawatan informal. Analisis sensitivitas satu arah dan probabilistik dilakukan untuk menilai ketahanan perkiraan efektivitas biaya. Nah, analisis data pada penelitian Gunawan pada 2022 dilakukan menggunakan SPSS versi 2500 untuk Windows yang memfasilitasi pemeriksaan karakteristik, jenis pengobatan, dan efektivitas biaya. Analisis melibatkan penghitungan biaya rata-rata yang terkait dengan setiap opsi perawatan dan membandingkan efektivitasnya. Penelitian menemukan bahwa biaya rata-rata untuk terapi dengan New Diatabs adalah Rp1.547.771 per pasien, sedangkan untuk New Diatabs Metronidazole adalah Rp1.562.590 per pasien. Efektivitas biaya rata-rata ditentukan sebesar Rp190.345 untuk New Diatabs dan Rp183.060 untuk New Diatabs Metronidazole, menunjukkan bahwa terapi kombinasi lebih hemat biaya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.